Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Firman Tuhan sebagai khotbah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kamis 18 Mei 2023 yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat 63. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin selama kita hidup beberapa kali kita mendengarkan khotbah yang begitu keras, yang begitu tegas, menyinggung perasaan. Sampai-sampai kita mungkin tersinggung, menangis, sakit hati, atau bahkan mungkin saja di minggu yang akan datangnya lagi tidak mau beribadah ke gereja itu lagi karena tidak menyukai hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja itu. Lalu bagaimana perasaan kita jika ada hamba Tuhan yang mengkritik kita dengan keras? Walaupun setelah kita renungkan, memang perkataan hamba Tuhan itu benar adanya. Saya sendiri mengakui bahwa saya sempat beberapa kali mendapatkan firman Tuhan yang begitu keras dan tegas, yang tidak segan-segan mengkritisi dosa-dosa kita yang kita sembunyikan. Saya sendiri juga sudah tidak ingat sepenuhnya apa saja firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya merasa justru setelah mendengarkan firman Tuhan yang keras itu, saya memiliki motivasi lebih untuk lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bacaan perikop ini menceritakan tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus menyampaikan firman yang sangat keras dari ayat 60. Nah, jika kita baca ayat-ayat sebelumnya, kita akan mengerti bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan Yesus sampaikan memang itu adalah semua kebenaran. Tetapi sepertinya orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus masih ingin firman Tuhan yang enak-enak saja. Padahal justru firman yang keras itu terkadang kita perlukan untuk meneguhkan iman kita. Tetapi bagi orang-orang yang belum siap, firman yang keras itu justru menggoncangkan iman mereka. Perkataan-perkataan itu dapat menyelamatkan, bahkan terlepas dari karya salib yang bersejarah. Tetapi sebagai menunjuk kepada karya tersebut dan menafsirkannya, perlawanan terhadap perkataan-perkataannya oleh para calon muridnya itu menunjukkan bahwa iman mereka dangkal. Lalu Yesus menangkap bahwa bukan saja ada iman yang palsu, tapi juga ada kemungkinan pengkhianatan
oleh salah seorang pengikutnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan jika dengan firman yang seperti itu saja mereka sudah goncang imannya, lalu bagaimana mereka bisa siap melihat Tuhan Yesus kembali ke surga atau bahkan datang untuk kedua kalinya nantinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus mengatakan bahwa firman yang benar adalah ketika firman itu adalah firman yang disertai oleh Roh Kudus, bukan firman yang didasari oleh kedagingan atau hal-hal duniawi semata. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Walaupun demikian, Tuhan Yesus pun tahu bahwa akan ada pengikutnya yang kemudian akan mundur dan tidak percaya. Dan Tuhan Yesus pun juga tahu bahwa nanti salah satu muridnya yaitu Yudas Iskariot akan menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Oleh karena itulah ucapan Yesus mengatakan daging tidak berarti. Kristus yang dinyatakan sebagai daging yang dipersembahkan, yang diperlukan. Tetapi daging kemanusiaan itu adalah hal yang sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa melalui Roh itulah kita diberi kehidupan. Meskipun demikian, perkataan-perkataan Kristus sendiri juga memiliki sifat roh. Maksudnya dapat memberi hidup. Oleh karena itu, melalui peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini, kenaikannya ke surga bagi orang percaya merupakan penegasan atas semua klaimnya. Hanya akan memperbesar kejengkelan orang-orang yang tidak dapat menerima kemanusiaannya yang dipersembahkan untuk mereka melalui kematiannya di kayu salib. Jadi momen kenaikan Yesus Kristus itu menjadi momen kreatif bagi kita para hambanya untuk lebih serius, untuk mempersiapkan diri melanjutkan pelayanan firman, pelayanan di tengah-tengah kehidupan umat jemaatnya, supaya tidak tertinggal. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah berita Injil. Itu yang bisa kita lihat dari konteks dari Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui momen peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, kita akan bergegas, bersiap untuk menyediakan diri sebagai pelayan yang tangguh, pelayan yang mau memberitakan firman Tuhan sebagaimana layaknya firman Kristus yang telah menjadi kebenaran, sehingga kebenaran itu kita lanjutkan di zaman ini, pada masa kini, untuk para hamba-hambanya dan para jemaatnya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengingat bahwa banyak hal pelayanan-Mu yang kami ingat di dalam dunia ini melalui histori atau sejarah yang kami baca dari firman-Mu, dari Alkitab sebagai landasan dasar yang kami ketahui. Kiranya Tuhan, melalui momen peringatan hari kenaikan-Mu, kami akan semakin bersemangat untuk melayani. Kami akan mampu menjalani pemberitaan Injil jika Engkau Tuhan senantiasa yang mendampingi melalui Roh Kudus yang mengarahkan kami, sehingga kami dimampukan untuk bekerja dan melayani di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, kiranya itu menjadi bekal kehidupan kami. Terimalah Tuhan doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya.